Summa qala hafizahullahu ta'ala al-baitu wal libas. Zikir-zikir al-bait wal libas, seputar apa namanya? Rumah dan pakaian. Al-baitu wal libas. Taib. Kata beliau hafizahullahu ta'ala, dukhulul bait. Dukhul al-bait. 6. Di sini beliau hafizahullahu ta'ala menyebutkan zikir dukhulul bait. Setelah itu masuk ke pakaian dan tidak menyinggung masalah keluar rumah. Nah, kita akan sebutkan nanti insyaallah ta'ala. Qala hafizahullahu ta'ala dukhulul bait. Zikir yang dibaca ketika masuk rumah. 6. Qala hafizahullahu ta'ala, qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, idza dakhala ar-rajulu baitahu fa dzakara Allah 'inda dukhulihi wa 'inda ta'amihi qala asy-syaitanu la mabita lakum wa la 'asya. Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, kalau seorang masuk ke dalam rumahnya, kemudian dia menyebut Allah, menyebut nama Allah, fa dzakara Allah, ya, termasuk dalam kategori berzikir kepada Allah, yakni membaca basmalah. Membaca apa? Basmalah. Nah, membaca bismillahirrahmanirrahim. Ya. 6. Dan tentunya disyariatkan apa? Masuk rumah apa? Ya, ucapkan salam. Ya. Dikatakan fa dzakarallaha 'inda dukhulihi wa 'inda ta'ami. Kemudian dia menyebut nama Allah ketika dia masuk rumah dan ketika mau makan. Ini ketika mau makan akan datang nanti setelahnya. Apa zikir sebelum makan? Membaca apa? Bismillahirrahmanirrahim. Maka ini menunjukkan bahwa sebagaimana zikir yang dibaca ketika makan, itu juga dibaca ketika mau masuk. Maka zikir yang paling minimal yang dibaca ketika masuk rumah adalah bismillah atau bismillahirrahmanirrahim. Nah, ketika dia masuk dan makan, ya, diawali dengan zikrullah, qala syaitan, maka setan berkata, la mabita lakum wala asya. Tidak ada tempat bermalam bagi kalian malam ini, wala asya, dan kalian tidak mendapatkan makan malam. Al-mabit, tempat bermalam, dari kata al-bayat, dan al-asya, yakni makan di waktu isya, ya, di waktu malam. Taib. Di sini walaupun teksnya secara tekstual ini zahirnya bermakna masuk di rumah ketika malam hari dan makan malam hari, cuman dikiaskan dengannya masuk rumah di siang hari dan makan di siang hari. Artinya kalau dia masuk rumah di siang hari dan masuk makan di siang hari, maka demikian pula setan tidak akan masuk ke rumahnya, dan juga setan tidak punya makan siang, seakan begitu. Ya, jadi tidak terbatas pada al-mabit dan al-asya saja. Nah, ini zikir ketika masuk rumah. Kemudian kata Imam Nawawi rahimahullahu taala, dianjurkan bagi seorang untuk membaca bismillah, ya, ketika masuk rumah. Ya, memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam rumahnya dan mengucapkan salam. Yani ketika mau masuk rumah, baik di dalam rumahnya, ya, ada orang atau tidak. Misalnya rumahnya kosong, dia pulang ke rumahnya dan dia tahu rumahnya tidak ada orang, maka apa? Tetap dianjurkan membaca salam, mengucapkan salam. Assalamu alaikum, ya, warahmatullahi wabarakatuh, dengan lafaz salam yang masyhur tentunya. Taib. Jelas ya, jadi hatta walaupun tidak ada orang di rumahnya, dia dianjurkan mengucapkan salam. 6. Kemudian dalam hadis yang lain, hadis Abu Malik Al-Asy'ari riwayat Abu Dawud, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza walaja ar-rajulu baitahu
falyaqul Allahumma inni as'aluka khairal maulaj wa khairal makhraj bismillahi walajna wa bismillahi kharajna wa ala Allahi rabbina tawakkalna summa liyusallim ala ahli. Ya. Dalam riwayat lain atau dalam hadis, ini enggak ada di matan ya, enggak ada di matan. Di matan cuma satu. Nah, sudah kita sebutkan tadi. Nah, dari hadits Abu Malik Al-Asy'ari riwayat Abu Daud, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kalau seorang masuk ke dalam rumahnya, hendaknya dia membaca, Allahumma inni as'aluka khairal maulij. Ya Allah, aku meminta kepadamu tempat masuk yang terbaik. Karena rumah yang terbaik yang saya akan masuki. Jadikan rumahku itu sebagai khairal maulij wa khairal makhraj. Jadikan rumahku sebagai tempat yang terbaik yang saya keluar darinya. Ini mensifati rumah. Al-maulid dan al-makhraj. Maulid ketika akan masuk dan makhraj ketika dia keluar dari rumahnya. Bismillahi walajna wa bismillahi kharajna. Dengan nama Allah kami masuk rumah dan dengan nama Allah juga kami keluar dari rumah. Wa 'ala Allahi rabbina tawakkalna. Hanya kepada Allah Tuhan kami bertawakal. Ya. Setelah membaca ini, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Tsumma liyusallim ala ahli." Setelah itu dia mengucapkan salam kepada penghuni rumahnya. Taib, ini zikir masuk rumah. Ini zikir masuk rumah. Adapun zikir keluar rumah, ini sudah kita sebutkan kemarin di pembahasan al-khuruj, dukhulul masjid wal khuruj min. Ya, seingat saya sudah kita sebutkan ya, zikir keluar rumah. Iya, kita singgung kemarin di bab dukhulul masjid wal khuruj min setelah bab al-azan, ya. Yani setelah azan seorang dianjurkan menuju ke masjid. Makanya bab setelah azan adalah bab masuk dan keluar masjid. Cuman antara azan dengan masuk masjid ini ada fase di mana seorang keluar rumah. Ya, ada amalan di mana seorang keluar rumah. Maka munasabah kemarin di sana kita sebutkan zikir keluar rumah. Ya. Adapun zikir keluar rumah ya, yang warid dari Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang sudah kita sebutkan, bismillahi tawakkaltu 'ala Allahi wa la haula wa la quwwata illa billah. Ini dari hadits Anas bin Malik, riwayat Abu Daud, An-Nasa'i dan At-Tirmidzi. Ya. Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah wa la haula wa la quwwata illa billah. Nah, ini zikir keluar rumah. Maka hendaknya seorang muslim ya tidak lalai dari zikir ini, zikir ketika masuk dan zikir ketika keluar ya, berkenaan dengan rumahnya agar rumahnya senantiasa berberkah ya dan menjadi tempat yang terbaik bagi dirinya ya. Wallahu a'lam bishawab.